Saat ini Roh Kudus ingin mengajak semua kita, tua, muda, anak-anak, orang dewasa, untuk melihat sebuah gambar apa itu keluarga. Mengapa ada pernikahan? Mengapa? Saudara, kalau kita tidak bisa melihat jelas gambar yang Alkitab tuliskan, mengapa ada pernikahan dan mengapa keluarga itu penting, maka sampai kapanpun juga setan akan tetap menang. Saudara dengar, satu-satunya hal yang sangat dibenci oleh iblis, saya menemukan kagum sekali. Kalau kita tidak mengerti ini, celaka. Satu-satunya hal yang Tuhan punya di bumi ini bukan gereja, tapi keluarga. Katakan amin. Seluruh Alkitab kita akan melihat, saudara, seluruh Alkitab, keluarga. Maaf bagi ibu bapak, para hamba Tuhan yang belum pernah membongkar Alkitab, hari ini saya beritahu, topik terbesar dari Kejadian sampai Wahyu itu keluarga. Saya pernah coba hitung, tidak akurat tentunya, tapi kira-kira 80 sekian persen yang Alkitab ini bahas adalah pernikahan dan keluarga. Nah, ini yang kita harus kagumi. Tapi di sisi lain, nah ini celakanya. Saudara, hari ini saya akan beritahu kepada saudara, setan itu tidak pernah sibuk mengurus yang lain. Tapi satu yang setan paling benci dan dia harus urus, merusak keluarga. Saudara, ini sebuah fakta. Tapi sedihnya banyak gereja tidak mengetahui fakta ini. Mengapa setan begitu benci kepada pernikahan? Mengapa setan begitu benci kepada keluarga harmonis? Hari ini kita akan tahu. Saudara, belajar ilmu jiwa tentang anak-anak, lalu gabungkan dengan Alkitab, saudara akan kagum. Alkitab adalah satu-satunya buku yang memberitahu kepada kita bahwa anak-anak sampai usia 7 tahun ke bawah itu adalah pribadi yang tidak pernah tahu salah dan benar. Buat anak-anak sampai umur 7 tahunan kurang lebih, buat mereka semuanya itu benar, walaupun itu salah. Ini yang banyak orang tidak tahu. Dari mana kita menemukan pengertian itu? Saudara lihat cara Tuhan Yesus ngajar, akan kagum. Mengapa Tuhan Yesus selalu menekankan tentang anak-anak? Saudara, sungguh dia adalah satu pribadi yang sangat penuh perhatian kepada anak-anak. Katakan amin. Amin. Salah satu ayat yang dia tulis, yang dia katakan dan ditulis oleh Matius itu mengagetkan. Dalam Matius pasal 16 dan pasal 18, walaupun ayatnya beda tapi intinya sama. Begini kata Tuhan Yesus, kalau ada seorang dewasa di antara kamu menyesatkan salah seorang dari yang kecil ini, lebih baik orang itu dikalungi batu kilangan yang beratnya paling ringan 30 kilo, suruh buang kemana? Bukan ke got, ke laut. Nah, ayat itu sangat mengganggu hati saya. Artinya begini, mengapa Tuhan Yesus marah kepada orang dewasa yang menyesatkan anak kecil sampai dia jadi sadis? Pertama saya diskusi dengan beberapa teman, nggak mungkin ini yang mengatakan Tuhan Yesus. Sadis sekali. Orang hidup-hidup dikalungi batu 30 kilo dan dibuang ke laut. Sadis tidak? Coba renungkan. Nah, mengapa dia bisa begitu sadis kalau melihat orang dewasa menyesatkan anak kecil? Saya akan percepat karena tadi saudara, waktu Roh Kudus tunjukkan kepada saya apa yang dia mau katakan, saya bilang Tuhan terlalu besar. Bagaimana cara merangkum ini? Dengarkan begini. Pokoknya, kalau semua keluarga itu benar, Nusa Kambangan
dan semua penjara di Indonesia kosong. Simpan ini baik-baik. Kita akan melihat kebenaran itu. Kalau semua keluarga itu hidup benar, seperti yang Tuhan katakan, narkoba tidak laku. Katakan amin, saudara. Kenapa? Ternyata yang menyesatkan anak-anak itu bukan orang jauh, tapi ayah ibunya sendiri. Anak-anak adalah satu pribadi yang tidak pernah tahu salah itu apa, benar itu apa. Anak-anak itu hanya melihat orang tuanya buat apa, dan itu yang mereka kerjakan. Maka itu kalau kita salah menikah, pasti kita berdua tidak jadi harmonis. Bawaannya marah terus. Anak-anak melihat itu. Kalau mereka melihat orang tua suka marah, itu yang mereka bawa dalam kehidupan di luar rumah. Marah kepada teman-teman. Orang tua yang suka pukul-pukulan, mereka akan rajin pukul anaknya. Maka kalau anak itu keluar rumah, mereka akan pukul teman-temannya. Anak-anak yang bisa maki-maki dan berkata kotor, pasti dengar dari orang tuanya. Saudara, alasan utama kenapa Bapa di surga menciptakan pernikahan, ya, ini yang kita harus tahu, supaya ada kasih di dunia ini. Saudara, kasih itu adalah segala-galanya. Alkitab itu satu-satunya buku. Ini hebat sekali. Alkitab itu satu-satunya buku. Tidak ada buku lain di dunia yang kedua atau ketiga, tidak ada. Satu-satu yang menuliskan definisi apa itu kasih. Itu 1 Korintus 13. Yang belum tahu nanti baca di rumah. Jadi tidak ada buku manapun di dunia yang menuliskan apa itu kasih. Itu hanya Alkitab. Kalau cinta banyak di terminal, di pinggir laut, di hotel, di pasar, banyak kalau cinta. Jadi dunia itu tidak akan mengenal kasih tanpa gereja yang menyatakannya. Karena adanya cuma di Alkitab. Bukan cuma apa itu kasih, tapi yang penting lagi adalah siapa itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Itulah satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Siapa itu kasih? Yahweh itu kasih. Yesus itu kasih. Kita harus tahu ini. Nah, kasih itu bukan sebuah teori. Kasih bukan sebuah tulisan. Kasih bukan sebuah kata-kata. Kasih itu sebuah fakta dan tindakan. Dan kasih itu harus dimulai dari dua orang yang namanya suami istri, lalu jadi ayah ibu. Maka anak-anak orang dua itu yang akan menyatakan kasih keluar rumah kepada dunia. Bisa dapat gambaran itu sepintas, saudara ya? Ini sungguh luar biasa Alkitab itu. Maka itu ketika pernikahan isinya adalah pertengkaran, perkelahian dengan kata-kata kasar satu dengan yang lain. Maka anak-anak yang jadi korban. Saudara, apapun yang terjadi dalam pernikahan kita, apapun, semua dinikmati oleh anak-anak itu. Kalau pernikahan kita benar, anak-anak akan menikmati dengan benar. Kalau pernikahan kita rusak, anak-anak akan rusak. Saya beri contoh yang radikal, cepat saja. Satu keluarga dengan 3 anak, harmonis, bahagia, bukan kaya tapi cukup. Dan selama itu 3 anak ini